Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, perkenalkan saya Ahmad Asparini. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri 8 Cakranagara, Kota Mataram. Hari ini saya kebetulan berada di sekolah melaksanakan kegiatan piket. Tampak di sekitar sekolah sepi, tidak ada aktivitas apapun. Yang ada hanya saya dan beberapa rekan guru, karena memang pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut pembelajaran dilakukan di rumah, dan kita sebagai guru pun dituntut harus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan atau secara daring. Nah, sahabat belajar, bagaimana model pembelajaran yang saya terapkan pada saat masa pandemi COVID-19 ini? Hari ini saya akan berbagi bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan terhadap murid saya kelas 6 SD Negeri 8 Cakranagara. Yuk kita simak videonya berikut ini. Semenjak pandemi corona masuk ke Indonesia dan berdampak pada semua bidang, termasuk bidang pendidikan, salah satunya pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran di rumah atau dilakukan secara daring. Bagi saya, atau mungkin sebagian guru, pembelajaran secara daring merupakan pengalaman yang jarang dilakukan. Akan tetapi, dengan kondisi sekarang, semua guru harus bisa melaksanakannya. Untuk melakukan pembelajaran daring, saya memanfaatkan beberapa aplikasi. Yang pertama, Grup VA sebagai media interaksi saya dengan siswa. Yang kedua, tentu saja portal Rumah Belajar sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, Google Form sebagai media evaluasinya. Selanjutnya, model pembelajaran yang saya terapkan adalah model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Model ini menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri siswa dengan memanfaatkan internet dan gadget yang dimiliki. Model ini menurut saya cocok digunakan saat ini. Dengan kondisi tidak semua siswa saya memiliki gadget, maka saya minta mereka bergabung dalam kelompok kecil maksimal 3 orang untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Adapun sintak atau langkah-langkah model pembelajaran SOLE terdiri dari 3 langkah inti. Yang pertama, pertanyaan. Siswa diberi pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Yang kedua, investigasi. Siswa berkolaborasi dalam kelompok menggunakan satu perangkat internet mencari jawaban dari pertanyaan. Yang ketiga, review. Siswa mempresentasikan hasil temuan terhadap pertanyaan yang diberikan. Secara terperinci, tahapan SOLE terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, memberikan pertanyaan. Yang kedua, mengorganisasi. 3, eksplorasi dan investigasi. 4, monitoring. 5, presentasi. Dan ke-6, evaluasi. Setelah saya memberikan pertanyaan melalui WA Group, maka selanjutnya siswa melakukan investigasi, mencari sumber belajar atau informasi. Di sini, saya meminta siswa untuk mengakses portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id dan mencari sumber belajar. Ada 4 fitur utama portal Rumah Belajar. Yang pertama ada sumber belajar, 2 kelas digital, 3 laboratorium maya, dan 4 bank soal. Dan ada 5 fitur pendukungnya. Pada saat ini, saya kebetulan memberikan materi tentang tata surya. Siswa saya arahkan untuk mencari informasi melalui fitur sumber belajar di sumber
www.belajar.kemdikbud.go.id. Mereka bisa menggali dan mencari informasi yang bisa didapatkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Mereka bisa menyaksikan video pembelajaran tentang tata surya yang ada di dalam fitur sumber belajar tersebut. Review hasil dan diskusi dilakukan di grup WA. Selanjutnya, evaluasi dilakukan melalui Google Form. Siswa diberikan link untuk menjawab soal. Semua jawaban siswa dan hasil respon siswa terhadap hasil pembelajaran dapat kita pantau, dan skor hasil jawaban siswa pun dapat kita lihat di Google Spreadsheet-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmatul Kausar. Saya duduk di bangku kelas 6 SDN 8 Cakra Negara. Saya sangat senang menggunakan portal Rumah Belajar karena fitur-fiturnya banyak dan lengkap. Misalnya mencari sumber belajar untuk mencari materi yang diberikan oleh Pak Guru. Terima kasih Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar seperti pada saat sekarang ini merupakan langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran secara online atau daring. Karena di dalam fitur Rumah Belajar banyak sekali konten-konten yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh guru maupun siswa. Oleh karena itu, dengan Rumah Belajar kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sahabat belajar, demikian sharing pengalaman saya terkait dengan pembelajaran yang kami lakukan dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.